Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, khususan ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin sirrin nabi ali nabi la hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Menyambung kaji kita pada minggu yang kemarin, kita sudah membahas tentang hadis-hadis dan kita masuk dalam materi-materi yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan gambar, patung dan lain sebagainya, dan apa itu hukum yang ada di balik itu. Walhasil ketika seseorang itu melukiskan sesuatu atau membuat patung sesuatu, belum tentu hukumnya dihukumi menjadi haram. Ada perkara-perkara tertentu, gambar-gambar tertentu yang diharamkan, dan ada juga gambar-gambar tertentu yang diperbolehkan. Misalkan seseorang yang melukis pemandangan, apa hukumnya? Boleh. Ketika seseorang itu menggambar, misalkan anggaplah menggambar yang digambar itu patung Buddha misalkan, apa hukumnya? Haram. Nah, itu ada beberapa perkara yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita sambung. Kami akan membacakan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Bukhari. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala la ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, artinya kalau misalkan sudah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa laknat, otomatis itu merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Nabi. Ibarat bahasa Banjarnya tuh sarik banar, sudah marah luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sudah sampai melaknat orang yang melakukan hal seperti demikian. Disebutkan di sini menurut Ibnu Hajar, hadis ini merupakan suatu larangan keras terhadap perbuatan at-tasyabbuh, atau yang dimaksud dengan tasyabbuh itu seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan juga sebaliknya. Nah, ini terkadang ada kan kita, ya bahasa kita tuh banci lah ya. Banci. Ada yang cewek itu tuh tomboy. Nah, itu tuh. Ada di masyarakat kita yang seperti demikian, ada. Biasanya faktornya karena apa? Pada umumnya ada karena ikut-ikutan, ada karena pergaulan, ada karena pendidikan. Yang paling susah itu tuh kalau pergaulan masih bisa kita tepis. Kalau pendidikan juga, kalau misalkan ikut-ikutan masih bisa kita bentengi. Tapi kalau karena pendidikan ini susah, Bu. Ada anak, dia itu orang tua, suami istri ingin punya anak cewek yang lahir cowok. Mungkin karena gemesnya dengan anaknya itu, dipakaikanlah anaknya itu pakaian cewek, padahal cowok. Walhasil mental anak tersebut menjadi mental feminim, bukan maskulin. Nah, walhasil seperti apa? Ya, ingin berbaurnya sama cewek terus. Kadang kawan-kawan cewek pakai pacar, ikut pakai pacar di tangannya juga. Ujung-ujungnya dia menyukai hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Nah, ini gara-gara didikan yang keliru menyebabkan anak-anak yang seperti demikian. Nah, ini hati-hati dalam mendidik anak-anak.
Kalau misalkan anak-anaknya tuh memang anak-anak laki-laki, berilah dia itu tuh permainan-permainan atau mainan laki-laki, misalkan robot-robotan, mainan mobil-mobilan dan lain sebagainya, untuk menunjukkan sisi maskulin pada anak tersebut. Kemudian kata Ibnu Hajar, akan tetapi telah diketahui dari dalil-dalil atau hadis tersebut bahwa yang dimaksud dari larangan tersebut adalah dalam hal pakaian, sifat gerakan dan semisalnya. Nah, artinya yang dilarang di sini terkhusus, kata Ibnu Hajar, dikhususkan salah satunya dari segi pakaian. Seorang pria menggunakan pakaian wanita, bedaster, maka orangnya kumisan, bekumis bedaster gitu. Nah, gimana tuh ya hukumnya? Nah, kalau dengan sengaja dia melakukannya seperti demikian, hukumnya diharamkan, enggak? Haram hukumnya. Lain ceritanya kalau misalkan yang kemarin lagi viral di Facebook itu kan, ada beberapa orang yang dia itu tuh diberikan sumbangan karena memang bajunya bajunya basah kan, gara-gara banjir di Baraba itu kan. Yang banyak menyumbang nih ibu-ibu, bajunya baju daster, akhirnya dipakailah daster daripada nggak ada baju sama sekali. Itu darurat. Kalau darurat tidak apa-apa, darurat kan, daripada tidak menggunakan busana sama sekali kan. Nah itu. Dalam hal apa? Pakaian. Nah, nanti akan kita bahas ada beberapa perkara tingkah laku dengan pakaian, nanti ada pembagian-pembagiannya. Serta sifat gerakan dan semisalnya. Bukan tasyabuh atau bukan penyerupaan dalam perkara-perkara kebaikan. Contoh, ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak salah bunyinya seperti ini, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu teks hadisnya seperti itu. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang muslim laki-laki. Pertanyaannya, apakah wanita tidak diwajibkan juga? Nah, di sini kata muslim di situ itu bermakna umum, bukan bermakna hanya muslim laki-laki saja. Makanya disebutkan bahwa seorang laki-laki, seorang wanita tetap diwajibkan juga menuntut ilmu. Makanya ada salah satu teks tambahannya itu kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ada lagi contoh yang lain. Memasak itu kan gawiannya perempuan, yang bisa dilakoni oleh perempuan itu. Nah, apakah laki-laki boleh juga bisa masak? Boleh, gak ada salahnya. Apakah itu dimaksud dengan tasyabuh? Tidak. Ya, jadi makanya di sini disebutkan bukan tasyabuh atau penyerupaan dalam perkara-perkara kebaikan. Contoh, laki-laki itu biasanya bisa betukang, kata orang aja, betukang atau membengkel. Ada cewek ikut-ikutan belajar membengkel dengan betukang. Apa hukumnya? Boleh. Itu bukan masuk dalam tasyabuh yang dimaksud atau yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibatasi bahwa yang dimaksud dengan tasyabuh di sini atau penyerupaan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya itu adalah dalam perkara pakaian dan dalam perkara tingkah laku. Ya, kata orang seorang laki-laki tapi gemulai itu, nah, gemulai. Nah, tapi sini ada lagi pembatasan, gemulai yang seperti apa yang dilarang oleh syariat Islam. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, disebutkan macam-macam unsur tasyabuh atau penyerupaan wanita kepada pria dan sebaliknya. Yang pertama, nah yang nomor satu adalah dalam hal tingkah laku. Bertingkah laku seperti wanita, yaitu menyerupai wanita dalam gaya bicara, cara berjalan, berpakaian, berperhiasan yang umumnya dilakukan oleh wanita, maka itu hukumnya diharamkan. Sebagaimana hadis yang sudah kami sampaikan tadi. Berpakaian misalkan, ada cowok dia suka membeli, misalkan yang dibelinya tuh beli kaos kaki, tapi kaos kakinya tuh kaos kaki cewek dibelinya, katanya kenapa? Suka, misalkan suka kaos kaki cewek. Apa hukumnya? Hati-hati, itu bisa masuk perkara tasyabuh, hati-hati. Atau misalkan laki-laki atau pria, dia itu misalkan membeli baju, misalkan pakaiannya ini nih bias masih ini dipakai cowok atau cewek, itu kita masih bingung. Lain ceritanya, ada pakaian yang biasa dipakai laki-laki juga tapi dipakai perempuan juga. Contohnya baju olahraga itu, nah
Cowok pakai enggak? Pakai. Cewek pakai juga. Nah, nanti kita bahas apa hukumnya kalau misalkan seorang wanita itu menggunakan celana. Celana ya, ada hukumnya biasanya tuh, ada hukumnya. Celana seperti apa yang diperbolehkan, celana seperti apa yang tidak diperbolehkan, ada, nanti kita bahas. Nah, di dalam kitab Fathul Bari juga dijelaskan, demikian juga menyerupai dalam gaya berbicara dan berjalan. Artinya ketika seorang perempuan itu berjalannya seperti apa biasanya? Gemulai kan? Nah, laki-laki itu tuh biasanya berjalannya ala tentara. Ala tentara kalau orang kan, tegap biasanya tuh kan. Jangan gemulai juga. Nah, di sini ada pembatasan. Adapun larangan ini berlaku bagi orang yang sengaja bertingkah laku demikian. Nah, dia ini sebenarnya maskulin, punya jiwa maskulin, tapi dia dengan sengaja menjadi feminim. Banci pada umumnya, banci-banci yang nongkrong di pinggiran jalan di kota-kota besar itu, paginya misalkan paginya menjadi Daus, malamnya menjadi Firda. Nama aslinya Firdaus. Malamnya jadi Firda, siangnya atau paginya menjadi Daus. Kenapa? Karena dia itu tuh dengan sengaja malam paginya tuh misalkan usaha apa, malamnya usaha yang seperti apa. Ada orang-orang kayak gitu. Itu memang ada orang-orang kayak gitu. Nah, makanya di sini disebutkan, sedang bagi orang yang memang dari penciptaannya memiliki sifat seperti demikian, maka tuntutan kewajibannya adalah merubah sedikit demi sedikit. Apabila orang tersebut tidak mau berusaha merubahnya dengan perlahan-perlahan, apalagi terkesan dalam dirinya tumbuh rasa ridho dengan keberadaannya, maka dirinya berdosa. Orang tersebut berdosa, Pak. Dia ini ibarat kata tuh seperti ini. Seseorang itu tuh kan di dalam jiwanya terkadang ada yang memiliki hormon ekstrogen dan hormon endogen. Hormon ekstrogen itu adalah hormon yang ada di diri kita yang kelihatan dari luar. Itu ekstrogen. Misalkan cowok kan, ya cowok. Endogen di dalam jiwa. Endogen di dalam itu tuh apa? Cowok. Hormon ekstrogen X, hormon endogen X itu cowok sejati. Tapi ada seorang laki-laki yang dia itu tuh hormon ekstrogennya X, hormon endogennya itu Y gitu, huruf Y gitu. Kalau dalam ilmu apa tuh biologi itu ada, kalau pernah belajar biologi. Jadi orangnya ini feminim. Kami tuh ada guru kami, Bu, di Martapura, bukan, di Amuntai, di daerah Kebun Sari. Ingat betul kami. Itu beliau itu tuh luar biasa, ilmu sorofnya mantap, ceramahnya luar biasa, tapi orangnya gemulai orangnya. Kami nyebutnya tuh mu'alim juga, mu'alim adalah namanya, mu'alim luar biasa orangnya. Ya Allah, kalau misalkan disebut ilmu fikihnya tuh mantap, qori lagi, hafal Qur'annya luar biasa, cuman gemulai. Dan itu memang, tapi sekarang sudah waktu kami belajar itu anaknya 2 sudah. Anaknya 2 besar-besar. Cuman memang diciptakan oleh Allah, diuji dengan sifat gemulainya itu. Jadi ketika ngajar itu betul-betul gak bisa marah. Ada teman-teman yang belajar yang tidur kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau guru-guru yang keras, kalau ketahuan tidur biasanya itu dilempar pakai aqua, lempar biasanya. Ini biar tidur, biarkan aja, nggak apa-apa, biarkan aja. Baiknya orangnya gitu. Nah, baik betul orangnya, tapi gemulai orangnya. Nah, yang seperti ini bagaimana? Selama dia masih berusaha merubah sedikit demi sedikit, maka tidak apa-apa. Nah, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama tadi ya, dalam hal tingkah laku. Kemudian yang kedua, batasan penyerupaan yang diharamkan pada penyerupaan laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya adalah apabila salah satu dari laki dan wanita tersebut berhias memakai pakaian yang dikhususkan lawan jenisnya atau pakaian yang sering digunakan pada tempat tinggal atau tempat kediaman laki dan wanita tersebut. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin hukum, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita itu menggunakan celana. Nah, ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang pertama, apabila celana tersebut model celana yang dikhususkan bagi kebanyakan atau yang dipakai pada kalangan wanita, maka tidak dikatakan tasyabbuh dan hukumnya tidak apa-apa.
ada pakaian celana ya, tapi celana ini nih memang khusus bentuknya tuh untuk cewek. Yang makai ya cewek. Kalau cowok makai ya disebut banci gitu nah. Nah, itu boleh. Celana misalkan, celana. Nah, tapi kalau dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan celana tersebut jangan ketat, jangan ngepres. Jangan ngepres. Artinya longgar dan itu tidak terbentuk lekukan tubuh. Nah, itu diperbolehkan, diperbolehkan. Cuman di dalam kitab I'anah itu juga disebutkan di dalam syarahnya tuh, alangkah lebih mulianya apabila seorang wanita tuh menggunakan rok, itu paling bagus. Paling bagus pakaian bagi wanita. Tapi ketika mereka menggunakan celana, apa hukumnya? Celana yang memang khusus bagi wanita, hukumnya boleh. Khusus ya, bukan celana misalkan celana laki-laki. Ya celana laki-laki lah. Kayak gimana ya? Celana kantor laki-laki itu kan kayak gimana? Itu dipakai wanita, jangan. Jangan. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak misalkan menggunakan celana, jangan menggunakan celana yang dikhususkan bagi wanita. Yang kedua, apabila celana itu memang khusus dipakai untuk pria atau kebanyakan pria, maka berarti terjadi tasyabbuh atau penyerupaan dengan laki-laki yang diharamkan. Artinya hukumnya haram apabila memang celana tersebut dikhususkan bagi laki-laki, bentuknya dikhususkan bagi laki-laki, dipakai oleh wanita. Nah, itu hukumnya diharamkan. Kemudian yang terakhir, apabila celana tersebut masih umum dipakai oleh laki-laki dan wanita juga, maka tidak bisa dikatakan dengan tasyabbuh, artinya tidak mengapa. Contoh yang seperti yang kami contohkan tadi, celana training. Celana training itu tuh boleh salah satunya. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, apakah memakai izar? Izar itu sarung. Boleh enggak? Nah, izar sebagaimana disebutkan kan Nabi SAW, beliau ada dua pakaian yang disukai dipakai oleh beliau. Yang pertama itu gamis, baju gamis ya, gamis. Yang kedua itu izar, sarung. Itu yang dipakai oleh Nabi SAW. Makanya kalau beliau beribadah gamis yang pertama, yang kedua tuh sarung. Sarungan kata orang ini kan, sarungan. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang wanita itu menggunakan sarung juga? Apakah boleh? Nah, disebutkan bahwa tidak ada pembatasan hal-hal yang berupa sarung tersebut. Artinya sarung itu pun boleh dipakai oleh wanita. Di pondok pesantren Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya di Aceh, itu santriwati atau santri wanitanya itu mereka menggunakan apa kalau sholat? Sarung. Di bawahnya ini sarung. Jadi bukan mau kena, sarung. Supaya apa? Ketika mereka berjalan bisa diangkat gitu nah, diangkat. Mereka menggunakan sarung. Apa hukumnya? Boleh. Boleh-boleh saja. Ya, jadi kalau sarung itu tidak dikhususkan hanya bagi pria saja, tidak dikhususkan. Nah, ini hadis yang pertama tentang masalah tasyabbuh. Kemudian hadis yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Nah, qaza hadis riwayat Bukhari. Apa itu qaza? Nah, ada riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qazai. Qala qultu li Nafi'in wa mal qaza? Qala yuhlaku ba'du ra'si as-sabi wa yutraku ba'dun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya qaza. Nah, kemudian ada seorang sahabat, Umar bin Nafi' berkata, "Apa itu qaza ya Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qaza adalah menggundul sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian yang lainnya." Hadis riwayat Muslim. Yang jadi pertanyaannya itu tuh menggundul yang kayak gimana? Ya kan ada pertanyaan, ada permasalahan. Kemarin itu juga kami ada debat di forum debat itu tuh kan, forum debat. Jadi ada yang mengatakan qaza itu tuh seperti ini. Ini orang yang kolil ilmu ya, sedikit ilmunya. Dia mengatakan qaza itu kalau misalkan kita memotong rambut di sini agak tipis, di sini tebal, yang potongan kayak biasa tuh nah, potongan-potongan normal. Sini ditipisi kan, diles kata kita tuh. Les belakang les, habis itu di atas ini tebal, itu katanya qaza. Padahal bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Bukan itu yang dimaksud dengan qaza. Nah, makanya disebutkan yang dimaksud dengan qaza itu adalah misalkan
Gundul, apa ya gundul? Dikikis kayak gitu nah. Sini kikis kan, kikis betul. Pokoknya sini nih gundul nah, gundul. Sini enggak gundul, sini enggak gundul, sini enggak gundul, sini gundul nah. Model apa tuh? Nah, itu dibenci oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan ada orang potong rambut. Bagaimana kalau potongan rambut ala polisi atau ala tentara? Boleh? Bukan qaza. Tapi terkadang ada potongannya itu tuh ala tentara tapi diukir-ukir di sini nah. Itu termasuk dengan qaza kata guru kami. Usahakan dihindari, diukir-ukir di sininya sampai ada ditulis namanya sini Johan tulisnya gitu di rambutnya itu. Nah, sebagian ulama mengatakan itu hukumnya qaza. Nah, kemudian bagaimana lagi bentuk qaza yang lain? Contoh lagi, di sini ini rata misalkan ini ada lebat sini kan, di sini gundul nah. Tapi lain dengan orang yang besulah atau belungur. Sulah kan sini nah, sampai sini kan memang gak mau tumbuh lagi rambutnya, atau di sininya nah, bagian ujungnya nih gak mau tumbuh rambutnya, itu lain kisah. Itu memang ya memang ada orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah ujian, jadi penampilannya demikian, ya gak apa-apa lah, itu bukan qaza namanya. Yang dilaknat oleh Nabi apabila memang dia itu dalam keadaan tidak rapi, amburadul, potongan rambut mohak kata orang juga. Mohak yang berdiri gitu nah, sininya gundul, ininya berdiri kayak anak-anak pang itu tuh, itu masuk dalam qaza, haram hukumnya. Makanya di sini disebutkan kata Imam Nawawi, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan qaza itu hukumnya makruh, nah, tidak sampai haram, makruh ya. Walaupun dilaknat oleh Nabi tapi memang dihukumkan makruh. Jika rambut yang digundul itu pada tempat yang berbeda-beda, misalkan di arah depan dan di arah belakangnya gundul, sedangkan bagian sampingnya tidak gundul. Ini gundul, ini gundul, ini enggak. Jadi dia tuh motong rambut tuh mulai depan ke belakang kayak gitu nah, sininya masih bersisa. Nah, itu masuk dalam qaza kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Kecuali jika dalam kondisi penyembuhan penyakit dan semacamnya. Yang dimaksud makruh di sini adalah makruh yang artinya makruh yang sebaiknya ditinggalkan. Ulama mazhab Syafi'i menghukumi makruh secara mutlak termasuk laki-laki dan perempuan. Artinya misalkan bisa, janganlah melakukan seperti demikian. Lain juga ceritanya apabila orang itu memang digundul sebagian karena berbekam, itu lain ceritanya. Kalau bekam diperbolehkan. Dan misalkan bisa seseorang itu tuh kalau berbicara masalah bekam, alangkah lebih baik itu tuh setiap 3 bulan sekali kita nih berbekam, Bu. Berbekam. Nah, itu paling bagus sudah 3 bulan sekali. Karena direwayatkan al-hijamah dawaun min kulli da'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijamah atau berbekam itu sumber obat dari segala macam penyakit. Membuang darah itu, membuang darah. Paling bagus juga kalau berbekam itu tuh di apa ya, di bulan-bulan habis pertengahan bulan gitu nah, bulan Arab kan sekitar tanggal 16, 17, 18 itu nah. Dan pada hari Rabu, itu paling bagus sudah. Hari Rabu tuh paling bagus sudah berbekam itu tuh. Siang ya, ambil waktu siang. Jadi keluar darahnya itu tuh bagus. Biasanya kalau tukang bekam itu paham aja, oh ini takut melihat darah misalkan, kasih tahu kan aja. Dia nanti dilukainya tuh sedikit aja. Yang penting apa? Yang pertama mengeluarkan angin-angin jahat di dalam tubuh. Yang kedua mengeluarkan darah-darah kotor dalam tubuh. Kami kalau misalkan seandainya ada tukang bekam di sini, kami mencoba bekam tapi gak ada yang cocok kayak gitu nah, gak ada yang cocoknya, cocok-cocokan biasanya kalau berbekam itu. Nah, kalau berbekam bagaimana di kepala? Jadi digundul sebagian, hukumnya boleh-boleh saja, Pak. Boleh-boleh aja ya. Jadi nggak masalah bekam. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa potongan rambut yang tidak disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Potongan rambut. Nah, ada potongan rambut tertentu yang tidak disukai atau dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memanjangkan rambut apabila tidak memuliakannya atau merapikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki model rambut yang berbeda-beda. Ada suatu ketika beliau itu tuh gundul, habis licin. Sunnahkah hukumnya? Sunnah. Ada suatu ketika beliau potongan rambutnya biasa, sangat biasa.
Ada satu saat juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam potongan rambutnya itu panjang, panjang sampai pundak dan dikuncir dua. Itu sebelum beliau meninggal. Jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau rambutnya panjang dikuncir dua. Itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan rambut dan jenggot yang acak-acakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya pulang untuk merapikannya. Setelah pulang dan rapi, kembali lagi ia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah yang seperti ini lebih baik daripada kalian datang dalam kondisi rambut acak-acakan dan tidak berminyak sehingga berpenampilan seperti syaitan. Nah, artinya memang jangan sampai kita tuh penampilannya tuh acak-acakan. Rambut itu disisir, meminyaki rambut itu tentang hukumnya sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu diminyaki dan minyak yang digunakan adalah minyak zaitun. Sunnah hukumnya. Niatkan hati, sengaja aku meminyaki rambut, mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minyaki rambut. Sunnah hukumnya. Maka kalau orang minyak zaitun, pakai minyak zaitun tuh, nah, yang adanya ada uban itu tuh kembali hitam, insya Allah. Karena memang minyak zaitun tuh minyak yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, potongan rambut atau model rambut yang tidak disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah apa? Menyemir rambut dengan uban. Dengan ubannya tuh disemir dengan apa ya? Dengan warna yang hitam, bukan dengan warna inai atau pacar, jarang juga pacar. Karena diriwayatkan ada salah satu riwayat itu, kalau seseorang itu tuh dia tuh dipacarinya rambutnya sehingga merah, uban kan, dipacarinya sehingga merah, itu hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau disemir dengan menggunakan warna hitam, nah itu tidak boleh. Sini disebutkan. Suatu ketika Anas bin Malik ditanya tentang cat rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menjawab, rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beruban kecuali sedikit. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengamalkan berminyak menggunakan minyak zaitun, tidak beruban kecuali sedikit sampai akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak putih rambutnya. Nah, akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau mewarnai rambut mereka dengan daun pacar atau inai dan daun katam untuk menyuburkan rambutnya. Di lain hadis Nabi SAW bersabda, akan ada di akhir zaman kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti bulu merpati, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menyemir rambut hukumnya apa? Boleh dengan menggunakan daun inai atau pacar misalkan ya, disemir, tapi jangan menggunakan warna hitam. Kalau menggunakan warna yang lain boleh-boleh saja. Warna merah misalkan, warna pacar itu boleh. Tapi dengan catatan dia beruban. Bagaimana kalau misalkan seandainya dia itu tuh menggunakan warna hitam tapi sifatnya sementara? Kalau misalkan bisa jangan. Mewarnai rambut dengan menggunakan inai atau pacar itu dikategorikan sebagai sunnah. Kenapa? Karena dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi gak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak misalkan yang ada tumbuh uban kan, misalkan rambutnya uban dipacari dengan warna merah, boleh hukumnya, boleh. Itu disunnahkan, tapi sunnahnya bukan sunnah Nabi, tapi sunnah sahabat. Sunnah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, rambut yang tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Menyambung rambut. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat seseorang yang menyambung rambutnya dan minta disambung. Banyakkah contohnya? Sebenarnya banyak. Dulu. Kalau sekarang enggak, insya Allah enggak ada. Dulu itu tuh kan model-model konde ya lo ya. Konde lo tuh kan. Ada lagi dulu model-model yang kayak gini. Jadi ada kawan kami itu pernah kayak gitu. Jadi dia ini kan potongan rambutnya kan botak. Jadi botak. Dan botaknya ini ternyata permanen. Pokoknya malu luar biasa dia itu kan. Karena memang ada penyakit. Walhasil dia membeli wig dibelinya kan. Tapi yang namanya wig ini kan kalau dibawa naik motor dengan kecepatan 40 km per jam terbang. Wig
ketahuan juga. Alhasil seperti apa? Pergi dia ke salon, minta dilemkan. Ada lem permanen tuh nah, sejenis lem kayak Alteco kayak gitu nah. Di lemnya di kepalanya tuh kan. Oke, mantap kayak gitu nah. Orang nyangka rambutnya palsu, ditarik, oh ternyata asli. Sampai pada akhirnya azan zuhur. Nah, azan zuhur. Mau wudunya nih serba salah karena nggak bisa resap kan. Walhasil dia ngomong bingung kan, gimana ini nggak bisa. Kami bawa ke tempat tuan guru kami kan. Jadi kata tuan guru, mau nggak mau pilihannya antara dua, cabut atau kayak gimana kah caranya? Ya sudah dah katanya, ya sudah saya ikhlas dan ridho katanya. Ya sudah, cabut, tarik, pelan-pelan nariknya itu ya sampai hampir terkelupas kulit kepalanya tuh. Jadi pas ditarik tuh, tertarik. Ya habis, ada bagian-bagian yang lemnya tuh kan luka kepalanya tuh, tapi bukan luka terbuka tuh, bukan luka lecet kayak gitu nah. Ya pas dicabut tuh mau nangis orangnya, mau nangis orangnya kan. Ya mau gimana lagi? Artinya syukuri saja apa yang ada. Ketika seseorang itu tuh gundul misalkan, ada nggak sahabat-sahabat Nabi yang gundul? Ada sahabat Nabi. Bahkan Nabi SAW pun kadang satu ketika beliau juga gundul. Bagaimana kalau misalkan gundul, membasuhnya itu kan yang di dalam wudhu itu kan membasahi rambut. Kan salah satu rukun wudhu itu kan membasahi rambut. Ini rambut nggak ada, dibasahi atau enggak? Yang enggak kayak gitu juga. Di mana tempat tumbuhnya rambut di situ dibasahi. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah hadis Nabi SAW. Insya Allah nanti di minggu yang akan datang kita membahas lagi hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan masalah-masalah muskil ya. Artinya ini ada hadis, tapi hadisnya ini menjadi perdebatan. Ini apa nih hukumnya kayak gitu nah. Nah kami menggunakan kitab-kitab, banyak kitab termasuk Bugiyatul Mustarsyidin, kemudian kitab Fathul Bari. Jadi kita memahami hadis itu bukan hanya dipandang dari terjemahnya saja, bukan. Ada pandangan ulama terkait dengan hadis tersebut, itu yang akan kita paparkan. Insya Allah kita akan sambung di minggu yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله.